Di hamparan sunyi tata surya kita, setelah kita meninggalkan berbagai planet kecil yang berlapis batu dan debu, terbentanglah sebuah wilayah yang berbeda. Tempat di mana skala kehidupan manusia kehilangan artinya. Inilah kerajaan para raksasa gas, berbagai dunia kolosal yang ukurannya melampaui imajinasi, berbagai planet yang bukan sekedar bola mengambang di angkasa, melainkan samudera gas yang tidak berujung, badai abadi, dan misteri yang bahkan cahaya pun seakan ragu untuk menyentuhnya. Bayangkan, kita hanyalah setitik debu yang berani menatap ke arah mereka. Dari jarak miliaran kilometer, mereka terlihat indah, berwarna biru, kuning, hingga keemasan. Namun semakin dekat kita melangkah, semakin nyata pula wajah asli mereka. Wajah yang dingin, keras, dan tanpa belas kasihan. Dari sinilah manusia menyadari bahwa tidak semua keindahan alam semesta diciptakan untuk dipeluk. Ada pula yang tercipta untuk ditakuti. Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, 4 penjaga gerbang luar tata surya kita. Mereka bukan sekedar planet. Mereka adalah simbol kekuatan alam semesta yang tidak bisa ditawar. Dari dingin yang membekukan, yang bisa menghapus setiap denyut kehidupan, badai kosmik yang menderu tanpa akhir, keindahan cincin yang sejatinya adalah medan pembantaian, hingga sebuah raksasa sejati yang mampu menelan ratusan bumi ke dalam perutnya tanpa pernah kenyang. Mereka bukanlah dunia yang ramah. Mereka adalah pengingat bahwa alam semesta ini berdiri jauh di atas konsep aman, indah, atau nyaman. Namun justru dalam kedahsyatan itulah manusia terasa terpanggil. Kita menatap para raksasa bukan untuk menaklukkannya, melainkan untuk memahami arti kecil kita di hadapan jagat raya ini. Maka bersiaplah, dalam perjalanan kali ini, kita akan menyelami kengerian yang membungkus para raksasa gas, satu persatu, hingga akhirnya kita akan berdiri di hadapan yang paling menakutkan di antara mereka. Dari kejauhan, Uranus tampak seperti bola biru pucat yang tenang, terapung sendirian di lautan gelap tata surya ini. Ia tampak sederhana, tidak seatraktif cincin Saturnus, tidak segarang badai Jupiter, dan tidak sepekat biru Neptunus. Namun ketenangan itu hanyalah ilusi dari jarak miliaran kilometer. Mendekat ke Uranus, ibarat melangkah ke dalam dunia asing yang membaku, di mana berbagai hukum kehidupan yang kita kenal akan berhenti bekerja. Uranus dikenal sebagai planet dengan kemiringan rotasinya yang mencapai 98 derajat, membuatnya seperti planet yang rebah di sisi tubuhnya, berguling mengitari matahari seperti bola yang terlontar dalam kesunyian. Kemiringan ini bukan sekedar keanehan geometri kosmik, ia membawa konsekuensi mengerikan pada musim di sana. Bayangkan, 1 kali orbit Uranus mengelilingi matahari memakan waktu 84 tahun. Itu berarti 1 musim panas, musim dingin, atau musim semi bisa berlangsung lebih dari 2 dekade penuh. Akan ada wilayah yang terus-terusan disinari matahari selama 21 tahun tanpa henti, sementara sisi lainnya tenggelam dalam kegelapan selama kurun waktu yang sama. Konsep waktu dan musim yang kita pahami di bumi akan hancur begitu saja di planet ini, menjadikannya sebuah dunia yang tidak bisa kita bandingkan dengan apapun di rumah kosmik kita. Namun, yang paling mencekam dari Uranus bukanlah musim panjangnya, melainkan suhunya yang sangat ekstrim. Planet ini menyandang rekor sebagai dunia terdingin di tata surya kita. Suhu terendah yang pernah terukur di atmosfernya mencapai minus 224 derajat Celcius, lebih dingin dibandingkan dengan Neptunus yang berada lebih jauh dari matahari. Pada suhu seperti itu, berbagai molekul udara yang kita hirup di bumi akan kehilangan energi dan membeku. Setiap jejak kehidupan organik yang kita kenal akan hancur tak bersisa. Dingin di Uranus bukanlah dingin yang dapat kita tahan dengan mantel tebal, melainkan dingin mutlak yang akan menghapus segala gerak dan denyut kita. Atmosfernya yang tipis berlapis hidrogen, helium, dan metana yang menciptakan warna biru pucat yang menipu. Tampak menenangkan, padahal di balik itu adalah samudera gas membeku yang mematikan. Metana yang sangat berlimpah di sana menyerap cahaya merah dari matahari,
menyisakan hanya spektrum biru kehijauan yang akan terlihat dari mata manusia. Tapi, keindahan biru itu ibarat wajah dingin tanpa ekspresi, menatap hampa siapapun yang berani mendekat ke sana. Inilah dunia yang seolah menolak kehidupan, sebuah planet yang membeku dalam keasingan, menolak sentuhan hangat dari peradaban. Lebih jauh lagi, misteri Uranus membuatnya semakin menyeramkan. Dari semua planet raksasa, Uranus adalah yang paling sedikit dieksplorasi. Hanya satu kali, wahana Voyager 2 milik NASA yang lewat dengan cepat pada tahun 1986, memberikan kita sekilas pandang ke dunia asing itu. Setelah itu, manusia tidak pernah lagi mendekatinya. Kita tidak tahu banyak tentang lapisan dalamnya, tentang berbagai pada samar yang mungkin bergejolak jauh di bawah atmosfer bakunya, atau tentang inti planet yang mungkin menyimpan samudera es panas bertekanan tinggi. Para ilmuwan menduga ada hujan berlian yang jatuh di Uranus, terbentuk dari karbon yang terhimpit tekanan luar biasa di kedalaman planet. Bayangkan sebuah hujan yang bukan membawa air, melainkan jutaan butir berlian yang jatuh menghujam samudera metana dan hidrogen cair. Fenomena yang begitu indah, tetapi sekaligus asing dan berbahaya bagi siapapun yang mencoba untuk menjelajahi kedalamannya. Kemudian, dikarenakan jaraknya yang begitu jauh dari bumi dan misteri yang menyelimuti interiornya, menjadikannya planet yang seperti dikutuk untuk selalu sendirian, terbungkus dalam dingin yang abadi. Uranus bukan hanya planet, ia adalah monumen kosmik bagi betapa kecil dan rapuhnya umat manusia. Sebuah dunia yang berdiri tenang, namun sebenarnya penuh ancaman yang tidak kasat mata. Jika Uranus adalah lambang kesunyian beku, maka Neptunus adalah panggung bagi badai abadi. Dari kejauhan, planet ini terlihat mempesona dengan warna biru pekat yang lebih dalam dan hidup dibandingkan Uranus. Warna itu lahir dari metana di atmosfernya yang menyerap cahaya merah dan memantulkan cahaya biru. Namun, keindahan biru Neptunus bukanlah ketenangan, melainkan topeng dari sebuah dunia yang selalu bergejolak. Angin di sana mencapai kecepatan 2100 km per jam, tercepat di seluruh tata surya ini. Angka tersebut sulit untuk dibayangkan, lebih cepat daripada suara, lebih kuat dari badai apapun yang pernah melanda bumi. Jika sebuah pesawat jet tercepat di bumi terjebak di atmosfer Neptunus, ia akan dihancurkan, tercabik-cabik seketika oleh kekuatan angin yang tidak kenal belas kasihan. Neptunus seakan menjadi simbol bahwa di alam semesta ini ada tempat di mana badai bukanlah kejadian sementara, melainkan bagian dari identitas planet itu sendiri. Pada tahun 1989, Voyager 2 sempat melintasi Neptunus dan menangkap pemandangan yang membekas dalam sejarah. Sebuah badai raksasa yang dinamakan Great Dark Spot, pusaran hitam seluas bumi yang menderu di atmosfer yang biru. Badai ini bukanlah sesuatu yang lahir dan mati dalam hitungan hari, melainkan gejolak yang bisa bertahan bertahun-tahun lamanya. Namun, ketika teleskop Hubble menatap kembali ke arah Neptunus pada tahun 90-an, badai itu menghilang, digantikan oleh badai baru di belahan lain planet. Fenomena ini menunjukkan bahwa Neptunus adalah dunia yang terus bergerak, selalu berubah, namun tidak pernah tenang. Badai muncul, lenyap, lalu lahir kembali, seperti detak jantung kosmik yang tidak pernah berhenti. Di sana, kekacauan adalah hukum alam. Tidak ada tempat aman untuk bernaung, tidak ada keheningan yang bisa bertahan. Atmosfer Neptunus adalah medan pertempuran abadi antara angin, tekanan, dan gas yang bergejolak dalam tarian kekerasan. Lebih jauh ke dalam planet, misteri semakin pekat. Seperti Uranus, Neptunus diduga menyimpan samudra yang berisi es superionik, bentuk air di bawah tekanan ekstrim, di mana berbagai molekulnya membeku, namun ion-ionnya tetap bisa mengalir seperti logam cair. Para ilmuwan juga menduga bahwa hujan berlian mungkin terjadi di kedalaman Uranus, sama seperti di Uranus tadi. Bayangkan sebuah dunia di mana badai abadi mengguncang langit,
sementara di kedalamannya yang tidak pernah dapat dijangkau manusia, jutaan berlian jatuh tanpa henti, terhempas dalam kegelapan. Fenomena ini begitu asing, indah, sekaligus menakutkan. Neptunus adalah pengingat bahwa tidak semua tempat di alam semesta bisa memberikan arti rumah. Ia adalah dunia di mana waktu diukur bukan dengan musim, melainkan dengan badai yang datang silih berganti. Sebuah planet yang seolah-olah terlahir untuk menolak kedamaian, berdiri di ujung tata surya kita sebagai raksasa biru yang selalu bergejolak, badai tanpa akhir yang terus terjadi di sana. Tidak ada planet lainnya di tata surya kita yang memikat mata manusia seperti Saturnus. Dari teleskop sederhana di halaman belakang rumah hingga lensa observatorium raksasa, cincin Saturnus selalu menjadi tontonan yang menakjubkan. Ia tampak seperti mahkota kosmik, lingkaran megah yang membentang ribuan kilometer, memantulkan cahaya matahari, seolah menjadikan Saturnus raja yang bertahta di alam semesta. Namun, di balik keindahan itu, tersembunyi ancaman yang tidak kalah mematikan. Cincin Saturnus bukanlah pita cahaya yang lembut. Ia tersusun dari miliaran bongkahan es, batu, dan debu kosmik yang terus-menerus saling bertabrakan dengan kecepatan luar biasa. Jika sebuah pesawat luar angkasa mencoba menembus cincin tersebut, ia akan dihancurkan. Tubuhnya akan tercabik-cabik menjadi serpihan kecil. Keindahan Saturnus adalah wajah manis dari medan pembantaian kosmik. Cincin yang memukau ini menyimpan paradoks waktu. Para ilmuwan memperkirakan cincin Saturnus mungkin berusia relatif muda, hanya beberapa ratus juta tahun saja, tidak setua planet itu sendiri. Artinya, cincin yang kita lihat hari ini mungkin suatu saat akan hilang, lenyap ditelan oleh gravitasi Saturnus, atau perlahan-lahan menjadi hujan partikel yang akan jatuh ke atmosfernya. Bahkan di era modern, teleskop dan wahana antariksa seperti Cassini telah merekam fenomena partikel halus dari cincin yang jatuh ke Saturnus, bagaikan hujan abadi yang perlahan-lahan menghapus mahkota sang raja. Apa yang tampak abadi bagi kita ternyata hanyalah episode singkat dalam sejarah kosmik. Mungkin jutaan tahun dari sekarang, jika manusia masih ada untuk menyaksikannya, Saturnus tidak akan lagi memiliki cincin. Keindahan yang membuatnya istimewa hanyalah kenangan di lautan waktu. Namun, bukan hanya cincinnya yang menyimpan misteri. Di kutub utara Saturnus terbentang fenomena atmosfer paling aneh di tata surya kita, yaitu badai berbentuk segi enam raksasa atau hexagon storm. Pusaran ini membentang lebih dari 30.000 km, cukup luas untuk menelan dua bumi sekaligus. Tidak ada badai lain di tata surya kita yang membentuk geometri seperti itu. Bagaimana mungkin di tengah kekacauan atmosfer muncul pola yang begitu presisi? Apakah ini hasil interaksi gelombang atmosfer, atau ada hukum kosmik lain yang belum kita pahami? Hingga kini, badai segi enam itu terus berputar tanpa henti, seakan menjadi simbol bahwa Saturnus adalah dunia yang tunduk pada hukum-hukum asing yang belum sepenuhnya kita mengerti. Saturnus adalah keindahan yang menipu. Ia mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua indah itu aman. Cincinnya yang mempesona adalah medan maut. Badai segi enam adalah teka-tekinya yang mengguncang nalar, dan tubuhnya yang raksasa menyembunyikan berbagai lapisan gas dan tekanan yang akan menghancurkan siapapun yang mencoba untuk menembusnya. Ia adalah perwujudan paradoks semesta. Semakin kita terpesona oleh kecantikannya, semakin kita diingatkan bahwa keindahan alam semesta tidak selalu lahir untuk manusia. Jika Saturnus adalah raja yang bermahkotakan cincin, maka Jupiter adalah monster sejati di tata surya kita. Dari segala dunia yang pernah kita temui, tidak ada yang sebanding dengan kebesaran dan kedahsyatannya. Ia begitu besar sehingga mampu untuk menelan lebih dari 1.300 bumi ke dalam tubuhnya. Gravitasi Jupiter bukan hanya menjaga dirinya sendiri, ia adalah benteng bagi tata surya kita. Banyak komet dan asteroid yang seharusnya melesat ke arah bumi ditarik oleh kekuatan Jupiter, dihancurkan sebelum mencapai berbagai planet bagian dalam.
Ia adalah sebuah pelindung sekaligus algojo. Dengan daya tarik gravitasinya yang sangat brutal, Jupiter menentukan nasib dunia lain. Jika ia tidak ada, mungkin bumi tidak akan pernah menjadi rumah yang aman untuk kehidupan. Tetapi jangan salah, siapapun yang berani mendekat ke Jupiter tidak akan melihat sosok pelindung, melainkan wajah raksasa kosmik yang tidak mengenal ampun. Atmosfer Jupiter adalah panggung badai paling menakutkan di seluruh tata surya ini. Di sana, badai raksasa bernama Great Red Spot telah mengamuk selama lebih dari 3,5 abad, bahkan mungkin lebih lama lagi. Pusaran angin di sana 3 kali lebih besar dari bumi dan berputar tanpa henti dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, seakan-akan menjadi simbol abadi dari kekacauan. Tidak ada tanda bahwa badai ini akan berakhir. Generasi demi generasi manusia lahir dan mati, sementara badai itu terus berputar tanpa peduli. Di sekelilingnya, badai-badai lain bermunculan. Awan-awan amonia bergulung dan kilatan petir menyambar dengan kekuatan 1000 kali lipat dari petir di bumi. Masuk ke atmosfer Jupiter ibarat masuk ke neraka gas. Semakin dalam kita terjun ke sana, semakin besar tekanan yang akan menekan tubuh kita, hingga akhirnya setiap molekul daging, tulang, bahkan logam pesawat luar angkasa akan hancur lebur, dilumat oleh kekuatan yang mustahil untuk dilawan. Tidak ada permukaan padat untuk berpijak, hanya samudera hidrogen dan helium cair yang terus menekan. Semakin dalam, hingga kegelapan total akan menelan segalanya. Namun, mungkin yang paling mengerikan dari Jupiter bukan sekedar ukurannya, badainya, atau tekanannya, melainkan misteri intinya. Para ilmuwan menduga jauh di kedalaman Jupiter terdapat inti raksasa. Mungkin berupa lautan logam cair atau campuran eksotis yang tidak pernah bisa kita tiru di laboratorium manapun. Medan magnet Jupiter begitu kuat hingga membentuk aurora yang spektakuler di kutubnya. Aurora yang tidak sekedar indah, melainkan lahir dari radiasi mematikan. Jika manusia atau pesawat luar angkasa mendekat terlalu dekat, radiasi itu akan merusak sistem elektronik, menghancurkan jaringan tubuh, dan membunuh tanpa ampun. Jupiter bukan sekedar planet. Ia adalah singgasana kekuatan kosmik, laboratorium alam semesta yang menyimpan rahasia tentang bagaimana dunia raksasa lahir dan bagaimana mereka menentukan takdir tata surya ini. Dan jika Saturnus, Uranus, dan Neptunus adalah bayangan kengerian, maka Jupiter adalah puncak dari semuanya. Ia adalah monster kosmik, pengingat bahwa alam semesta ini tidak pernah dibuat untuk menenangkan hati manusia, melainkan untuk menunjukkan betapa kecilnya kita di hadapannya. Kita telah menempuh perjalanan panjang melintasi wilayah para raksasa gas, dunia yang tidak pernah ramah, namun selalu mempesona. Dari Uranus, planet yang rebah di sisi tubuhnya, diam dalam kesunyian beku yang bahkan waktu pun terasa terhenti. Lalu ke Neptunus, sang raksasa biru yang selalu bergejolak, tempat badai lahir, lenyap, dan kembali tanpa pernah memberikan ruang bagi kehidupan. Kemudian, kita singgah di Saturnus, raja bermahkota cincin yang memikat pandangan manusia sejak pertama kali teleskop mengarah kepadanya. Namun, menyimpan rahasia keindahan yang menipu dalam badai yang berbentuk segi enam yang menentang logika. Dan akhirnya, kita sudah berdiri di hadapan Jupiter, puncak kengerian, planet yang bisa menelan 1000 bumi, tempat badai abadi berputar, dan radiasi mematikan menjadi aurora yang tidak pernah berhenti. 4 dunia ini bukan sekedar objek astronomi saja. Mereka adalah wajah lain dari semesta, wajah yang dingin, keras, dan tanpa belas kasihan. Mereka adalah pengingat bahwa alam semesta ini tidak pernah berjanji untuk memberikan kenyamanan, apalagi keselamatan. Namun justru di dalam kedahsyatan itulah manusia menemukan makna. Kita menatap para raksasa itu bukan hanya untuk menaklukkannya, melainkan untuk memahami betapa kecilnya kita di hadapan jagat raya. Bahwa di balik setiap badai, setiap cincin, setiap suhu beku yang membunuh, ada pelajaran tentang ketahanan, tentang misteri yang menunggu untuk dijawab. Dan mungkin justru di sanalah letak keindahan sejati,
bukan pada apakah kita bisa hidup di berbagai planet tadi, melainkan pada keberanian kita untuk menatap mereka, mempelajari mereka, dan merangkai cerita dari kekacauan mereka. Alam semesta adalah cermin. Ia tidak peduli pada kehidupan, namun kehidupanlah yang memberikan makna pada semesta. Saat kita menatap ke arah Uranus, Neptunus, Saturnus, dan Jupiter, kita sedang menatap cermin dari kebesaran yang tidak bisa kita kuasai, tapi tentu dapat kita pahami. Cosmo Odyssey masih belum berakhir. Di luar para raksasa tadi, terbentang berbagai dunia lain yang lebih asing. Planet es kerdil, komet, sabuk Kuiper, hingga batas terjauh heliosfer, tempat matahari menyerah pada gelap antar bintang. Namun, sebelum ke sana, mari kita merenung. Kita hanyalah setitik debu di antara lautan raksasa, dan justru karena itulah, keberanian kita untuk bermimpi melintasi batas alam semesta menjadi lebih berharga daripada apapun.